Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yulia Pratiwi, mahasiswa Politeknik Karyausada Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan bahaya merokok bagi kesehatan lagi, Mas. Saya Dinda Yulia Pratiwi, mahasiswa Politeknik Karyausada, ingin memberikan penyuluhan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Di sini saya ada dua sesi. Sesi pertama memberikan materi tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Yang kedua ada diskusi dan tanya jawab. Dan akan kita mulai untuk memberikan materi penyuluhan. Ada sesi memberikan materi penyuluhan. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian dari merokok. Apa sih merokok itu? Merokok itu suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok salah satu bahan adiktif, artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakaiannya. Saya akan menjelaskan kandungan isi rokok. Yang pertama itu ada karbon monoksida, sejenis gas yang tidak berbau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon, yaitu membuat seseorang gampang lelah. Yang kedua itu ada nikotin, cairan berminyak yang tidak berwarna dan dapat membuat rasa perih yang sangat, yaitu bikin ketagihan merokok. Selanjutnya ada amonia. Amonia itu merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya, itu mengakibatkan seseorang pingsan. Selanjutnya ada hidrogen cyanida, sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Zat ini sangat efisien untuk menghalangi pernafasan, mengakibatkan kematian. Selanjutnya ada tar. Tar ini sejenis cairan kental berwarna coklat tua ataupun hitam yang diperoleh dengan cara distilasi dari kayu atau arang. Ini menyebabkan kanker paru-paru. Dan yang terakhir itu ada metanol. Metanol itu sejenis cairan ringan yang gampang menguap dan mudah terbakar dan mengakibatkan kebutaan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe perokok. Yang pertama itu ada sangat berat, yang mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per hari. Yang kedua itu tipe perokok berat, mengkonsumsi rokok sekitar 21 sampai 30 batang per hari. Dan yang terakhir itu ada tipe perokok sedang, yang menghabiskan rokok sekitar 11 sampai 21 batang per hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama itu ada kanker paru-paru. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru secara signifikan. Bahkan kanker paru-paru merupakan penyebab kematian pertama sebagai bahaya merokok. Yang kedua itu ada penyakit jantung. Salah satu kebiasaan yang sangat berkontribusi terhadap penyakit jantung adalah merokok. Yang ketiga itu ada kolesterol tinggi. Merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik di tubuh. Sebaliknya, kadar kolesterol jahat pun akan meningkat. Yang keempat itu ada komplikasi diabetes. Penderita diabetes tipe 2 yang merokok cenderung mengalami komplikasi dari penyakit tersebut. Yang kelima itu ada gigi menguning dan keropos. Bahaya merokok bagi kesehatan jangka panjang lainnya adalah gigi yang menguning dan terlihat kecoklatan. Yang keenam itu ada keguguran. Merokok selama hamil dapat meningkatkan risiko keguguran. Sang bayi juga rentan mengalami asma, infeksi telinga, gangguan pertumbuhan, kelainan fisik, dan sindrom kematian. Yang ketujuh itu ada berbagai jenis kanker. Selanjutnya ada berbagai jenis kanker. Tak hanya kanker paru-paru yang menjadi bahaya perokok bagi kesehatan. Yang ke-8 itu ada menopause prematur bagi perempuan. Wanita yang merokok cenderung mengalami menopause lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Yang ke-9 itu ada gangguan mata. Mata pun tak luput dari bahaya merokok bagi kesehatan. Kebiasaan tak sehat ini dapat mengganggu kemampuan melihat dan meningkatkan risiko berbagai penyakit mata. Yang ke-10 itu ada masalah daya tahan tubuh. Menghisap rokok dapat menurunkan kemampuan sistem imun tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, orang yang merokok lebih beresiko untuk mengalami infeksi saluran pernafasan daripada yang tidak merokok.
Yang ke-11 itu ada gangguan ekresi dan kesuburan. Karena merokok dapat menyempitkan pembuluhan darah, pria perokok akan lebih sulit untuk mengalami ekresi sebab proses ekresi memerlukan aliran darah yang lancar menuju ke penis. Yang ke-12 itu ada rasa cemas dan gelisah. Tak hanya masalah fisik, bahaya merokok juga dapat berupa masalah psikologis seperti rasa cemas dan gelisah. Dan yang terakhir itu ada jari menguning dan kulit keriput. Zat-zat yang terdapat pada perokok dapat membuat kulit kering serta memicu panuan dini. Terganggunya aliran darah juga membuat kulit menjadi kekurangan nutrisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab perokok, yaitu yang pertama ada pengaruh orang tua. Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di mana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras, lebih mudah untuk merubah remaja menjadi perokok. Yang kedua itu ada pengaruh teman. Pengaruh teman itu berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja perokok, maka semakin banyak kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga, dan sebaliknya. Dan yang ketiga itu ada faktor kepribadian. Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari kebosanan. Namun salah satu sifat kepribadian yang prediktif pada penggunaan obat-obatan termasuk rokok. Dan yang terakhir itu pengaruh dari iklan. Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour. Hal ini membuatnya seringkali remaja terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut. Sesi pertama udah saya jelaskan tentang materi penyuluhan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Yang kedua adalah sesi kedua, yaitu berdiskusi dan tanya jawab. Apakah Mas mau bertanya tentang materi penyuluhan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh? Nah, di sini Mbak, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara untuk berhenti merokok? Yang pertama itu cara berhenti merokok, rencanakan waktu berhenti, rencanakan waktu untuk berhenti merokoknya. Yang kedua itu mengkonsumsi vitamin. Yang ketiga itu ada bantuan diri Anda sendiri dengan informasi yang meyakinkan untuk menjauh dari rokok setelah berhenti merokok. Dan yang keempat itu carilah dukungan dari orang-orang yang juga ingin berhenti merokok atau teman-teman Mas yang ingin ikutan berhenti merokok juga. Dan yang kelima itu konseling. Yang keenam, langsung berhenti merokok. Dan yang ketujuh, melakukan aktivitas olahraga supaya Mas mempunyai aktivitas lainnya. Dan yang terakhir itu ada pola makanan sehat yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging-daging. Sudah meluangkan waktu penyuluhan saya bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Maafkan saya bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.